turunlah janjang dua anak tago mandarun dia teh ka bawah. Naik Nabi kata basi bijak Nabi dua anak tago dan cik tabuet dari perak dan cik tabuet dari amen. Basi bijak Nabi di janjang perak basi gantung Nabi di janjang amen. Mandarun janjang kokate jamaah ulama tiba Nabi wak di langit dan pertama bertemu dengan Adam. Langit dan kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Tarik kate tiba di langit dan ketiga bertemu beliau dengan Nabi Yusuf, nan keempat Nabi Idris, nan kelima Nabi Harun, nan keenam Nabi Musa. Tiba di langit dan ketujuh bertemu Nabi itu dengan Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ko sedang bersandar-sandar di Baitul Ma'mur. Ribuan malaikat tawaf di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Selesai ribuan malaikat tawaf, datanglah malaikat yang lain tawaf lo di situ. Kemudian nampak di Nabi Ibrahim itu sedang duduk sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di hadapan Ibrahim nampak di Nabi dua wajah. Nanti wajah putih barasia hilang kumilang, nanti di wajah abu-abu pakai. Ditanya oleh Nabi Jibril, iko wajah putih jalannya barasia hilang kumilang, ko wajah-wajah siapa? Iko dan abu pakai ko wajah siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, iko adalah wajah-wajah umat engkau nanti. Umat Ambo dan Bawai Jibril, umat engkau sama-sama di dunia wajahnya putih barasia kau sama-sama di dunia. Perintah Allah nyo laksanakan, larangan Allah nyo tinggalkan. Nanti wajahnya putih barasia hilang bumi. Jibril, wajah dan abu-abu pakai apa wajah siapa Jibril? Engkau wajah-wajah umat engkau Muhammad, umat Abu dan Bawai Jibril, umat engkau sama-sama di dunia. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah tetap pulau nyowe. Sumbayang rajin, kajumai tak pernah tiga, bakwa tiup malam tawin juang. Tuh dulu tuh Pak, sembahyang rajin, puasa rajin, kadumeng tak pernah tinggal, bakawati malam tak tinggal. Diperintah Allah melaksanakan, larangan Allah tak tinggal, nanti mungkue babu. Nah kan nanti lagi dia nanti babu kue. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tumangkong para umat para siang hati. Dijual kita para siang dan Nabi ibadah dengan la ilaha illallah dan qalbu kita di para siang puluh dengan la ilaha. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tanah bakok, digelengan ke semua, gelengan lo ke kidang, angguan balik ke tengah, barian sakitnya anggunya ke kidang. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, digelengan ke semua, diampean ke kidang, diangguan ke tengah. Hakikat aku apa? Mahampir ala katu sauda, tampe cotok setan bagantung, tampe kursi setan berdua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mudah-mudahan dia sudah sembahyang waktu, dia sudah sembahyang waktu pukulan kamai. Mudah-mudahan tangga sifat syaitan di dalam kolbu awak, tak campak sifat Abu Jahil, takkan dong sifat Muhammad.
Muhammad. Ketika dalam kalbu awak la terkandung sifat Muhammad, kalbu kita mengandung nur bercahaya. Ketika kalbu lah bercahaya, makrifat naik sampai kepada Allah Subhanahu. Tu mangko para luak manusia. Dijual tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditando magaling, tando idak, tando mahangkuk, tando anan wa indahan, anan wa iwan duduk di dalam hakikat makrifat itu. Atu bunuhe wa masuk ke dalam tasawuf. Tubunuhe masuk wa ke dalam tharikat. Dikaji itu apa asal kalimah la ilaha illallah, apa rupa kalimah, apa jalan kalimah, dan apa kesempurnaan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ampe kalimah la kalimah syariat, ilaha kalimah tarikat, illa kalimah hakikat Allah kalimah la kalimah syariat jalan tubuh, ilaha kalimah tarikat jalan hati, illa kalimah hakikat jalan nyawa, Allah kalimah makrifat jalan rasyid. Adi minta kurang kaji kamu. Ana dikatakan kurang mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, memasukkan sarung ke dalam pisau, atau bunuh masuk ke dalam thariqah. Kita dan mudah-mudah dan alun masuk ke dalam tarikat, masuk ke dalam tarikat. Kita nalah punya istri, nalah dua anak, nalah mulai mengajukan perintah Allah salat, jangan masuk ke dalam tarikat. Supaya apa? Sempurna dan lebih mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini Pak Bu, hantaman untuk kita aswaja aku sangat kadang. Ya, siapa yang menghantam kita? Mereka yang berpaham salafi wahabi. Segala amalan-amalan aswaja hujat. Contoh, tariqah ko bid'ah, tasawuf ko bid'ah, ziarah kubur syirik, memperingati Isra Mi'raj ko bid'ah. Sudah tahu? Memperingati Maulid Nabi bid'ah, mengaji maligo menuju sampai 40 hari bid'ah. Dan banyak kini jamaah aku nampak dan bentayang-bentayangan di YouTube. Kunan kadi baca dek generasi awak, kunan kadi dengar, kunan kadi simak dek generasi awak. Barangkali dari rumah dari kampung karantau, bekal ilmu dah ada, bekal agama dah ada. Tiba di rantau masuk paham-paham yang sesat, paham-paham yang salah. Akhirnya tiba di rumah nyom manyalah orang pulau. Padahal bukan karami dan tinggi, mungkin tadi bau dan cukui. Bukan sumur dan dalam, mungkin tadi MBN tidak sampai. Kok banyak kini jamaah nampak, hati-hati kita generasi. Kok ada yang ingin mencari YouTube, silahkan YouTube tuan tonton. Tapi yang kawan tonton ulama-ulama yang aswaja seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Ar-Razi Asim, kemudian Buya Yahya, Buya Ramli, ya dah. Kemudian Ustaz Daskat Latif, itu mereka-mereka nan sampayung Jawa nan di dalam aswaja, nan di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kepada muda-muda, silakan awak fasilitasi, awak nikmati kecanggihan zaman, tapi jangan sampai pawang dan memecah timbul. Jangan sampai kini kau tukang papeh di langit abu. Itu kuncinya. Boleh silakan tonton YouTube. Insyaallah cara kita kau besok kau kan walu di YouTube kau bahu. Itu kameramen bawa. Nah, nama channelnya Khalifah XPSB. Khalifah XPSB. SB itu nama channelnya.
Nah, silakan buka karena Iko baru dibuat baru sekitar lebih dan kurang 2 bulan dong. Yang apa cari di YouTube. Nah, kalau di itu nanti cari hanya basuhun, tapi jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Nah, dalam yang mundur kan. Kini awak harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, tasawuf pun dianggap kuno. Padahal jamaah apa? Kalau rujuk sejarah di bumi Minangkabau, tagaknya agama Islam, suksesnya perkembangan Islam di bumi Minangkabau itu dibarakai perjuangan Syekh Burhanuddin Ulakan. Dengan apa Syekh Burhanuddin Ulakan mengembangkan agama di Minangkabau? Dengan sentuhan-sentuhan tasawuf. Kajilah sejarah. Beliau dah radikal, dakwah beliau santun. Beliau dah pernah mengklaim, mengkerdilkan satu golongan, tapi nyundang batiniah umat, nyundang hati manusia, nyundang batin manusia, nyucian hatinya dengan hati manusia, bangsa manusia bisa mengikuti kepada beliau. Kok kehebatan Syekh Burhanuddin Ulakan Bangku. Akhirnya pajak-pajak aku mau patang sendiri pun. Lapan delo mengencian Syekh Burhanuddin Musaseh. Banyak tuh Pak Bu. Syekh Burhanuddin pembawa ajaran Syiah ke bumi Minangkabau. Carilah di YouTube kalau ada banyak. Iko fitnah. Ya dah. Tu nampak kecil tadi. Kupiahan sampai kapadona di tengah. Tadi mamuan yang nak cukui, nyo kecil kami nanti. Gali sejarah, rujuk sejarah. Suksesnya Islam di bumi Minangkabau itu di tangan Syekh Burhanuddin Ulakan. Dengan apa cara beliau berdakwah? Dengan metode Maleren, rambut tidak putih, tapung tidak terserah, sentuhan tasawuf. Jika pada kita putra putri Minangkabau, generasi kan muda-muda ke depan, jangan sampai awak tunggu diajak dewan penabang jalan diajak di kurang lalu. Kita di bumi Minangkabau kok dikenal dengan ulama-ulama tasawuf. Nah, bapak jiwa ada di situ. Ko aswaja aku salafi wahabi gini kok aku nanti sarang-sarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Babalik kepada riwayat. Lah parasir hati Nabi, lah ditutup balik dalam Nabi, barangketlah Nabi, barangketlah malaikat Jibril ke dalam sarugo. Manganyo pai ke sarugo, menjakui kendaraan untuk pembawa Nabi kita Isra. Kendaraan yang dijapui, yaitu seekor dabbah. Di tahu dabbah? Oi bapak, bebo, di tahu dabbah? Gadabah lain atau biawak. Kalau gadabah biawak atau komodo yang apa? Kalau dabah kok sama tapi maknanya umum binatang. Di dabah kok binatang catat tuh seekor dabah berarti seekor binatang, di pura binatang. Nah, tiba malaikat Jibril di dalam surga dicari kuburan sana banyak berkumpul. Di antara burak dan banyak, aduh seiku burak berbeda dari burak dan banyak. Burak dan banyak pada negapu hati sanang bulu rancang-rancang. Burak dan seiku ko badannya kurui karya dan yang tinggal pembalik tulangnya bagakuk burak ko disitu. Togak disali apa? Ada nama burak di sini. Ada nama burak di sini. Tu mengong kau lekang. Mandake malaikat Jibril ke burak nasi kuah tadi. Oi burak, anan bangakuan kau, anan bangandungan, anan baipuan, orang bergembira ria engkau tidur. Tidak. Akece burak kau Jibril. Ambo mahkota kampung dekarano ambo sedang sakit ini. Sakit engkau burak bareng ini. Penyakit engkau burak ambo dapat penyakit damri. Kita tahu damri kok? Damang rindu.
Ini pernah ibu dalam lido. Oi. Ini pernah mencoba payah damre. Lah, kasihan itu karena kaya anak awak, ya ka suami awak. Jadi dulu ka suami urang di rindu. Kece malaikat Jibril rindu kasih Jibril. Dulu aku pernah diraja oleh Nabi Ibrahim. Ketika nyoka meninggal nyo tinggal pasang. Kece Ibrahim kamu burak pasangan engkau. Nanti engkau akan diraja pula oleh seorang Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia bernama Muhammad. Rupanya jamaah bapak burak rindu akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kece malaikat Jibril, woi burak. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Semua dikali air datang. Sesuai kanda engkau juga kanda Tuhan. Ambo datang ke mereka burak untuk menjauhi engkau pembawa Muhammad Kubana. Datang buang sana mati muda. Sehingga menurut keterangan Pak Bo, larilah burakku dari sarugo, lonjak lotong ini mudiat dan kaget yang hati. Dan kesenangan hati. Dan palabih maju burak lah tiba burak di kota Makkah di hadapan Rasulullah. Burak tu tadi tetap jo mau nyonjak masuk keluar pandai mau jo nyoba pasanda tu burak tadi jabang keluar. Dia keluar masuk juga jo burak kau dia di Jibril. Oi burak, tolong pakai sitina, pakai tarati, engkau di hadapan Rasulullah, engkau di hadapan ulama, jangan keluar masuk aja duduk aja lah ini kok. Kecil mereka Jibril. Semenjakan yang itu nak mau keluar, juga sungai ke sungai di tangannya jemaah berapa. Irkab ya Muhammad, naik kate punggung murah ya Muhammad, naik dan jawab. Malangkahlah burak salangkah sahilang mato mamana. Tu kadang-kadang langkah burak. Sudah tu Pak, ketika Nabi awak dibawa di burak ko berjalan malangkah, nyu sangat istimewa. Sangat istimewa ketika perjalanan tu menurun, tangan burak, kaki burak di muka panjang. Ketika perjalanan tu mendaki, kaki di belakangnya dua panjang. Diseakan-akan Nabi awak berjalan datar. Pakai ciuran ini bahasa ini horizontal, berjalan datar. Ahimah ni risiko. Dua nan panjang, dua nan pendek. Ya dah, dua nan biasa ketika perjalanan menurun, kaki di muka panjang. Dan di belakang besok. Ketika perjalanan mendaki, bawa kaki di belakang, dua kaki di belakang panjang dan di muka besok. Hikmah dari situ. Kita sebagai manusia, bawa dua dan kawat selalu mengingat di dalam diri awak dan dua lo yang harus lakukan. Dua dan mengingat pertama sekali utang awak kawan. Tu ingat. Budak kedua apa kok? Kau bagi tak macam budak. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dua yang harus ingat, dua yang harus lakukan. Ada harus ingat utang awak ke orang. Tu harus ingat. Dan kedua Pak Bok jasa orang kawak. Itu harus ingat. Nah, kok ada wak utang diorang tinggal utang tu Pak Bok. Sebab kita jamaah berapa mangkonyo ketika si mayat tu mati sebelum dihantarkan sampai peristirahatan yang terakhir alam barzah dia tausiah dulu. Kok ada salamu si mayat kok bagawu jo kita. Ada utangnya nambah kita
katukanlah bareng dan sarantang rokok dan sabukui ayin dan sagalay. Jadi luponyo magi sampai kini alun dia baani kito nan basamo lai wasuko maibraan atau malapehi atau mengikhlaskan ari jawa lai tandua potu tandu tangko sange para lu. Nah, diko andoa utang uang segerakan. Kemudian dia bangun apa? Yang harus wainge jasa orang kawa. Yang harus walupuan utang orang kawa. Tua lupuan. Kalau utang wak orang, ingat utang orang kawa lupuan. Utang wak orang lupuan. Awak utang ke orang, ingat dong. Nah, di ayat Rasul puan pertama jasuawa kaurang. Tak boleh disebut-sebut itu. Kalau tak didena, tak tahu macam itu loh. Kalau tak didena, tak kandak indah kapa pangke itu loh. Kalau tak didena tuan tak kata kaki itu sampai kini itu loh. Kamu jasuawa tuan, buat sabui sepanjang masuk itu akan tak masuk merusak ibadah itu. Itu nanti dikatakan sumaan itu membuat suatu puan. Jadi ngengek jasuwa kurang. Yang ruswa ingek kok jasurang kawa. Yang ruswa lupuan kok jasuwa kaurang. Terus lupuan. Jadi kata-kata. Jadikan itu amal lillah karena sudah tu jamaah ulama hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang harus lupuan? Utang orang kawan. Kok ada orang meminjam binti awak, ya? Kok ada orang meminjam binti awak, lah sekian tahun tak tagih harinya, ikhlaskan baku. Kalau banyak Pak Boy, berapa banyak? Kok banyak? Itu nan menjadi nilai ibadah. Ketika awak ikhlaskan kepen awak dan diurang, ya tak? Bisa jadi orang kode bebannya tidak sanggup membayar utang, bisa jadi. Bisa jadi dek pajaku kila, ini tahu kila? Kila? Apa soal sekolah? Kila buka kencong sarayangka, no? Supo menyalangnya bagi anak buah namun apa soalnya itu panggali pangicu tukila so kami di peman tukila dia pangicu dia jamaah berapa tidak bisa jadi dia pangicu dia kila pak awak ikhlaskan katiko utang nyonan ado dewa tadi dia nak pitiwan dan disalami tadi wa ikhlaskan di sinan Allah buean kita nanti taman-taman surga atau kegandangan jamaah Pak. Baca wae 1.000 tu bisa 5.000 tu bisa 50.000 bisa 30 juta Pak. 50.000 bisa 50 juta Pak. Ketika bisa dan ketek bisa dan gadang itu nilai yang lebih gadang Pak. Tapi pulang kemari Pak. Atunan para luwa inget tunan para luwa lupuan. Kemudian malangkah pura salangkah sailang mato memandang tibo Nabi awak di perhatian dan pertama yaitu Madian. Injil yang Muhammad wasalli rakaatain turun di siko Muhammad salat 2 rakaat. Masuk Nabi ke dalam nan urat tadinya pawian di luar. Nabi masuk ke dalam tiba di dalam Nabi sumbayang nan urat tadi tinggal di luar. Nabi sumbayang nan urat tinggal di luar. Nabi sumbayang dan urat indah. Bagaimana Nabi sumbayang inyo manusia. Bagaimana urat dan sumbayang ada di inyo binatang. Berarti siapa tidak sembahyang? Kan tidak apa kan lekak lah.
Kan itu nama kanda-kandaan tadi dah. Tidak, dia mengerti itu loh. Yang Nabi sumayang de karena manusia. Pura tidak sumayang karena siapa tidak sumayang. Coba dah satu waktu kalau dulu. Di naya Nabi balik selesai sumayang naya balik kate pukul pura. Bertanya malaikat Jibril, aina sholat Muhammad? Tahukah kau di mana kau sholat? Lah adri, tidak tahu. Akhirnya malaikat Jibril, Muhammad sampai engkau sumayang tadi itu namanya Thayyibah. Ajar kini itu Madinatul Munawwarah. Ya Muhammad, di Thayyibah tu nanti engkau hijrah. Wahai Muhammad, di Thayyibah tu nanti engkau dikuburkan. Hikmah yang kita ambil di sikopak kok salangkah Nabi awak dibawa di burak malangkah tiponyo ditampai kematian. Hikmah yang kita ambil antara kehidupan dengan kematian hanya satu langkah Pak Bok. Di oleh sebab tu makanya salangkah kita turun dari rumah mencari kapal londak malampok buang dak basawok. Tidak, setiap langkah dan langkahan tangan yang wahayunan karena jualan hidup kamati dunia kan akhirat. Aku hikmah dan kan itu ambil. Kali yakin wakamati sedoyo Pak Bok. Mumbang gare kalapo gare apa lagi dan tuo tunang kacapek gagehe. Yakin wak saudara mati? Orang kaya mati. Terus raja-raja terus lah. Nah, orang kaya mati. Ada raja-raja mati. Artinya wabah pakai mati, bupati mati, camat mati, wali negari mati loh. Satu mati, tuanku mati, satu mati Pak Kok. Tidak, dan sumayang mati. Tidak sumayang, satu lo mati, tidak sumayang kok. Mati mengapa kamu? Mati tidak sumayang. Di kullu nafsin za'iqatul maut Pak Kok. Setiap barang dan banyak pasti akan mati. Itu kata Allah. Jadi Allah pasti setiap barang dan banyak pasti akan mati. Bila waka mati, lah tak tahu wak. Bahawa dia wak mati, tak tahu kita. Lima sampai wak mati pun tak berjalan. Cuma nak bisa wak tantuan tu apa? Min ayatil maut, sebahagian dari tanda-tanda kita akan wafat. Allah nyatakan tanda ke dalam jasad kita. Hanya tu dahulu jangan takam kinilah kamu. Dahulu batu wak tarang kinilah kamu. Dahulu jangan wak tandang kinilah kamu. Dahulu wak kuai kinilah lama. Ikut tak lain tak bukan apa-apa peringatan Allah kepada kita. Kita istilahan kolah jalan, awak berjalan di jalan raya, kolah lampu kuning obat bu. Kalau lampu kuning tandu itu, tandu hati-hati. Sudah lampu kuning, lampuอะไร? Lampu merah. Kalau lah dibawa di lampu kuning obat bu, kok kancang to palambe, lampihan gas pijak-pijak supaya salah mewah di lampu merah. Kok kadang-kadang kita manusia bukan banyak nak lupa di sikap. Lah jalan lampu kuning lah tampaknya tu. Gas bapiyuh tari. Rem balupuan. Nyumbu soda dan kencang. Umur lah tua. Jangan lah kuripui. Gigi lah umpong. Tagala dah lumui. Nyo suko. Nyo mencari organ baulai. Di bawah organ di bolo di sini. Amo dia nang kalua, wang pakai lejing, yo pakai lejing no. Aku ang tuwo gatan mo ya Allah. Aduh risiko. Aduh risiko. Alhamdulillah ko rinado.
Jikalau wala tua gopa kurang-kurang ini, kita perbanyak ibadah kepada doa, kita persiapkan diri awak untuk menghadap kepada Allah. Bahwasanya apa? Lamu julabe kita akan illallah, kembali kepada Allah Subhanahu. Ainama takunu yudrikumul maut, kata Allah, walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, kata Allah, namun maut pasti akan tetap datang kepada kita. Walaupun kita berada di dalam benteng na sangat kokoh, mandok dalam benteng, dak talok dek bom, dak talok dek peluru, di situ wak bersembunyi, kata Allah, maut pasti akan tetap datang kepada kita. Kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, selagi kesempatan Allah agih, selagi hayat di kandung badan, selagi nyawa lain ada di tubuh awak, bangunan sebaik mungkin di sisa-sisa umur kita nan tinggal untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Lebih-lebih mungkin hitungan hari lain lebih dan kurang jamaah berapa? 29 pada hari lain kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kepada kita dan bersama, mari kita persiapkan jasmani kita, rohani kita untuk menyambut dan menyosong bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Allah dipegangkan seluruh ibadah kita. Ibadah sunnah awak dinilai seperti ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Takah cuma nak kelebihan bulan Ramadan. Kepada jamaah, kita persiapkan diri kita, kita persiapkan dari kini-kini mengetahuan bulan Ramadan tahun ketiga dan pada dewa, berarti awak masih ada kesempatan oleh Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tarikh Nabi barangke malangkah burak salangkah lain tiba Nabi awak di parantian dan kadua, yaitu Yomadrian. Malangkah salangkah lain tiba Nabi awak di Bukit Tursina. Kemudian malangkah salangkah lain tiba Nabi awak di Bethlehem. Bethlehem, lahmi, Bethlehem. Bait artinya rumah, lahmi daging, artinya rumah daging. Disitulah Isa Al-Masih atau Isa Ruh Allah lahirkan jemaah berbat mampu bernama sampai itu Baitullah. Sudah lupa bu, antara Baitullah menjelang sampai Nabi wa kepada Baitul Maqdis, antara parantian dan kampek menjelang sampai Nabi ke parantian dan kalimah. Di situ Allah perlihatkan kekuasaan kepada Muhammad, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran ayat kami. Artinya apa? Allah ingin mempercalian kebesarannya kepada Muhammad, pandangan tujuh balik sebagai alam tamsil, sebagai alam misal. Nah, Pak Kaji saudara, tujuh balik cie pandangan surahannya 10 menit kali 7 balik 170 menit berapa jam itu? 3 jam kurang. Ini kalau ada waktu ini setengah 2 balik, berarti sudah ada setengah 3. Ini kalau ada sampai setengah 3. Boleh talok sampai setengah 3. Kau talok mana lewat lepo dah kata talok dah jawab rumah. Sorry je lah dulu. Nah, kita ambil saja berkah kajian kau. Sebab Islam Merah itu banyak cerminan untuk diri kita, untuk motivasi awak, untuk introspeksi diri awak. Pertama dalam perjalanan Nabi ada nampak ada Nabi jin ifrit. Nyoba opor ni tahu suluh ada mau urusan sekolah lusuang. Nah, kalau kami dia memang suluh namanya. Ketika Nabi wa berjalan diikui-ikuian dia jin ifrit kok nyo gewang-gewangan suluh di belakang. Ya dah, seakan-akan nyo menakui-nakui Nabi.
Di zaman apa ketika Nabi ingin mencari ke belakang, akhirnya Jibril Muhammad sekali jangan engkau menoleh ke belakang. Fokus saja pandangan kamu kok. Muhammad baca doa kau. Anu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca doa tadi Nabi langsung tak campak jin ko kudu obornya. Aku doa tak kajin. Di kodo cucuang wak pemain di ujung tanjung ditampai anak ker ukuran tiba di rumah badannya ngengek dingin bau laulah tak nemu lalok nyobalang duta kajui ambil air putih sagadai bertawassul kepada Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hazihi dia kiramil Fatihah bacaan alhamdulillah sekali. Setelah itu ayat kursi sekali. Setelah itu Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu Al-Falaq sekali. Sudah itu An-Nas sekali. Setelah An-Nas waktu tutup dengan doa kau. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Disambung dengan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hampir kaya tadi. Angin kecucuan. Insyaallah makbul. Diganggu dia jin. Angin-angin dingin badannya. Tidak, insyaallah setelah minum air kebesaran ayat Allah yang hakikatan sebagai syariatnya untuk manusia jin yang ada di dalam tubuh cucu Allah. Insyaallah jin tadi tak campak jamaah kami undang pengumpan. Doa tawanan sia-sia dan cita-cita jadi luput apa doa tawanan pada dia. Doa bantu-bantu tu campak alai. Siaden karena itulah rasa ibarimba namun kutubin dan rasa musuh macam tu antu melalu dan disambung itu campak apa yang dia coba nah mana kata ikut dan dibaca doa tawa dengan cak Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Abuyen kai. Ko kunci diri ko. Kamari ho mohonnya Pak Ko. Tambah doa terakhir. Kau lihat mau baca kau mengikut perintah Allah cekan ya Allah. Kau tak mau baca kau mengikut perintah kau ya Allah. Mati juga yang gini-gini. Apa yang kaya? Itu doa tawanan melihat jangan. Kemudian tawi Nabi berjalan Pak Ko nampak di Nabi orang yang sedang bercocok tanam hari lampi yang dua boleh. Sawah sapi yang ketek Pak Ko ditanam sabantai itu langsung masak sabantai itu kilo-kilo sedang meja aku sawah punya tidak langsung masak sabantai itu langsung pulau dipanen di sapi di siko iko selesai dan iko tumbuh lo balik pindah kamari iko tumbuh tidak iko di sapi awak pindah kamari dan iko tumbuh langsung lo masak. Kesimpulannya apa? Sekali menanam panen yang berkelanjutan kontinu. Nah, sekali menanam panen yang berkelanjutan. Bertanyalah Nabi Jibril, ku siapa Jibril? Iku alomo di sawah ku Jibril. Muhammad, iku contoh umat engkau nanti kau Muhammad. Iku sawah-sawah umat engkau nanti kau Muhammad. Umat apa dan bawa Jibril? Umat engkau masuk di dunia dia akhirnya kalau rezeki di Allah kemudian yo pagunuan jalan rezeki tadi untuk di jalan Allah. Contoh nampak surau tamangkalai musajid tarangko MDA lun sudah sampai butuh ndak elok kemudian nyo wakafkan hartonya untuk itu selagi surau dipakai orang untuk beribadah akan tetap mengalir kepada kita salamu-lamunyo. Abi coba itu wadate wa kafadate kafwa
Tu video kat dia. Dah dompet gua je sukan jo patina dah gua di dalam. Lah ingin wak mendapat sawah seperti itu, tanam dari kini. Baca Ramadan nama, nampak musaji talako, wakafkan, investasikan harta wak di situ. Nampak surau belum selesai, wakafkan kepeng wak di situ. Insya Allah bakok, selagi masjid dan surau dipakai di orang untuk beribadah, akan tetap mengalir pahalonyo kapal itu abadan-abadan. Salamola, aku nak dikatakan sedekah jariyah. Itu dia kira rezeki ko pak di Tuhan tigo jalan. Yang pertama rezeki dan kamusuh, dan kedua rezeki dan kalapuak, dan ketiga rezeki dan kau tu iswa. Mana kamusuh nan wak suka dalahan tiu ariga, tidak nan wak makan tiu ariga, tidak wak makan rendang, wak makan nasi, wak makan segala macam besok pagi kejadian. Jadi mau niang aku jalan rezeki dan kabusuan. Dia Muhammad Salih mau niang boleh. Ajar dia menjadi endak. Mana kalau puak dia kewa rezeki dia Tuhan, wa palien ka baju, wa palien ka jilbab, wa palien ka tilapua, wa pakai setahun 2 tahun dan gancak kola buat. Dan elok kola nak puak. Itu jalan rezeki dan kalapuak. Surau tabang kanai musaji tagang ko awak palian ka 10 sak semen bersabatang basi paku 1 kilo basi paku 1 diesel kemudian 100 kotak granit awak wakafkan untuk masjid tadi. Selagi musaji dipakai di urang untuk beribadah, akan mengalir kepada kita pahalonyo salamu-lamonyo iku nan kaun tua iswa. Dia adonan kau suo, adonan kalapu, adonan kau tuai, dan kau tuai suo. Wa mimma razaqnahum yun, sebahagian daripada harta mereka menafkahkan mereka di jalan Allah. Ikut sebagai kaciwawa, ikut sebagai tabungan kita. Malam kini wak mabok kepeng 100,000 dalam satu wak. Kemudian malam kini wak sadakahan puluh agak 60,000 atau 40,000 para tinggalan kau tuawa. Wak sadakahan 40,000 para tinggalan kau tuawa pak mo. Nanam 40 tunan kau tuawa. Nanam 60 lain untuk kau tuawa lain. Tiba di rumah ni minta cucung bisa bagi untuk cucung. Tiba di rumah orang minta dia disuruh pagi untuk anak awak, wajib kandang untuk anak. Dan wasadakan malam kini kau, Pak Hok insyaAllah ikut kau untuk awak mutlak di akhirat. Nah, jadi sangko awak bahagia tu bukan kau untuk awak, itulah pasti kau untuk kita. Kau nak sedekah jariyah. Taruh Nabi berjalan nampak di Nabi orang nama lokok kapalo. Dia ambil padokok di toko kapalo surang tasubui ke dalam hancur lebur elok lo balik dia ambil padokok nenggak kadang baru tadi di toko lo kapalo surang. Siapa Jibril? Umay engkau Muhammad, umay engkau nama Jibril, umay engkau sama so di dunia, bumi dipijak, langit dijunjung. Nikmat Tuhan nyo paguluan nyo makan, tapi nyo nak namo supaya di bawah katu sehari bisa galuang nendak surang tu toko kapalo surang. Taruh Nabi berjalan baru nampak di Nabi kurang dan sadap berenang di kolam darah penuh dek batu. Kemudian diambil buah zakum dimakan tasangkui di koro-koro. Dilulu dan nama lalu di kaluan dan nama kaluan. Siapa Jibril? Umat engkau Muhammad, umat ambo dan bara sama so di dia kira kalau rezeki dia Tuhan lah cukui harap dosa nisa. Kemudian nyo anggan dak namuh mangaluan zakat tu itu. Tasangkui di siku karena hak nyo nak dimakan. Tapi Nabi berjalan nampak di Nabi Pak orang nak memakan daging busuk, sementara dia dapatnya 2 kancah. Nan cia daging nak masak nan lah dirandang, nan cele busuk bau lek nan masak nan dirandang ado.
katujuh di inyo dan busuk boleh. Sako Jibril, umay engkau mangaman, umay ambo dan baa, umay engkau dan suko mabuhe puasale. Atu ya Jibril, biniedo katujuh dia bini urang, lakiedo katujuh dia laki urang, tibo dia dalam padusi joget kok, tibo dia dalam laki-laki kata. Aduh sekolah. Alhamdulillah kita dong. Tarik Nabi berjalan Pak Bung nampak puluh di Nabi. Anak nampak di Nabi orang yang mencabik dadonya, mencakar wajahnya, kukunya surang dan tabuih dari timah, dicakar, dicabik di dado hancur lebur. Kemudian elok lo balik, dicakar lo balik. Siapa Jibril? Contoh umat engkau Muhammad, umat Abu Nabawi Jibril, umat engkau masuk di dunia, nyosuko mamakan daging saudaranya. Siapa? Tukang gunjing, tukang ghibah, induk para bola. Ada risiko tu. Olah iya. Tunang gunjing mampak kecian urang Indo ko pada mabayo ko bako mama ko kami Indo aja nak kanai karena Indo ko kalulah baduo nyo tu labih main. Di kalau di sorang nyo aman ya. Di kalulah baduo nyo ada dua kaji nang kada buka tu nyo. Nampak dia mabayo na di Indo ko bisi ipiak salati itu ha. Kalau dah mau bisi dia sangat tinggi nama teman, jangan siapa itu. Di bola ku masih aja lagi, ya dah di bacolo sudah dibaca Di bola kau masih B, di bola masih B, dicari tolo balik ayam buang kau, sudah tua kecil. Bukan ditangkap banyak boy munculnya gata-gata itu tidak membaca. Aku banyak penyakit di Indo, tapi dia tahu kan tidak dola. Segala wali masjid itu kan tidak dola. Kau wanita-wanita solihah, dari wajah nampak. Tu bahaya dosa ujian bok, mampak kecian kurang, membuka-buka aib saudara kita, itu dosa dan paling gadang. Dia mau menengah kaya. Di zaman Khalifah Rasidin, di zaman tabi'in ada seorang ulama ahli ibadah. Rupanya pada suatu hari Pak Bok, beliau ku sedang duduk-duduk, ya dah pagi-pagi, lalulah orang siap, kita orang siap, orang pakih meminta sedekah, membawa untit. Kalau kami disuruh, nama tu majalanan dia buat apa? Nah, apa cewek pakai apa? Assalamualaikum, sarakah Pak untuk bekal di surau. Nampak dia ulama apa tadi? Bisa lihat pakai apa? Badannya kita sehat sangat. Ya dah, mungkin kok kasawah pakai apa? Ya dah, tulangnya kata montago. Apa cewek ulama kau dalam hati ya? Wajah badan sehat. Badan kekal, tidak fisik rancang, gadang badago, amuh mengemis-gemis meminta sedekah. Sementara Rasulullah saja mengijian tangan dia lebih mulia dari tangan di bawah. Memberi lebih mulia daripada menerima. Itu nan tabatir dalam hati ulama tadi. Sudah tu Pak hadirin dia dimuliakan Allah, buang pakir ke jalan. Ya nak wasiat kau tadi baik. Sudah tu jangan empat tipu kantuk dan sangit di ulama kau. Laloklah beliau di saat itu. Dalam lalok langsung beliau mimpi. Mimpi beliau pun diagih undangan jamuan. Dijamu, makan lama-lama. Randang sup segala macam. Pokoklah di hidangan. Ketika dia biar randang pabok, rupanya dalam randang pun daging wang pakai. Ketika sup diambil dan aduk tulang buang pakir pun tadi. Di kesimpulannya apa? Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Langsung tasentak ulama pun tadi. Ya, tasentak kemudian langsung taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim.
dicari orang parkir. Ditanya sepanjang jalan kemana luang parkir tadi. Ikut ciri-ciri kama. Akhirnya basuh lah jual parkir. Nyo minta maaf kepada orang parkir tadi. Kesimpulannya, hikmahnya di dalam hikayat dan pendek. Sedangkan tak mana saja di dalam hati awak baru kejelekan saudara kita, aib saudara kita tadi, anu sempat dan ucap di ulama ku keluar lah samo memakan daging kurang dan wak pengijian. Apalagi sempat awak opar lo ilmu dia lawi dari wak pacu ingin kamari. Nauzubillah summa nauzubillah. Iku sangat gadang dosojo pak oh ika pada kita dan Indo jangan awak bagunjiang di jalan ini dua para bola no baganti bagunjiang lain. Dari Nabi berjalan pabok, nampak di Nabi batu gadang, jawi gadang masuk ke batu ketek. Nanda keluar, nanda mau keluar. Siapa Jibril? Contoh umat engkau, umat Abu dan Bayi Jibril. Umat engkau sama so di dunia masalah ketek nyuaki hukum gadang. Orang umahnya talambet mawet kopi dan soleh kita talak tipu. Talak jatuh sayang tipu. Pabalik pulang tak bisa karena talak tiga. Di talak tiga kopak untuk kita laki-laki. Jadi kalau lah jatuh talak tiga tu dah ada cerita pabalik oleh tak sah wa ujung sabalun bacindu. Ni tahu bacindu? Bacari pada tenggen seraya upahan ke. Dua cindu teman. Isoko dua cindu. Ada mau cindu? Dua cindu. Aku kaingin wak babalik pulang jual rumah waktu balik. Asubuh nikah jual dulu, baru sah wak nikah. Nikah pada kita laki-laki wak. Yang pengapun ada. Itu betul dicari orang dan kadupahan. Ya dah, buat cocok para buat dapat carinya dah saya lah. Apa yang jangan mau. Jadi kita laki-laki kau jangan para buat nampak. Jadi muncul waktu gampang benar mengucapkan itu. Kadang-kadang kan dulu laki-laki kau dan cari itu dia kecil munculan. Dan cari kau. Emang angkatnya pula. Atau lo kami laki-laki kau nanti kata, tiup kecil, tiup cari le, le kecil keluar cari je boleh. Tapi emang angkatnya pula. Mengangkatnya tahu. Pak. Pekerjaan yang halal yang Allah benci adalah talak. Jangan apa main-mainan talak. Bara juga bagi wak majalannya rumah tu. Jangan gampang-gampang wak pengician. Kalau secara hukum fikih lapas sarinya talak tu apa? Anak talak tuki. Tidak, dan talak kau. Itu contoh ada. Itu lapas sarinya. Tapi bahasa dan wakaluan di kampung dan carian kau. Itu pun jatuh talak. Kalau mengucapkan satu, jatuh satu. Kalau mengucapkanlah 3 kali, berarti dah jatuh talak itu lebih main. Yang mengagak, kau mengecek dan cari kau, mengangkatnya pulang. Seminggu sudah tu dan cari kau, pulang yo. Uang mahal dipakai yo. Haram hukumnya tu babak sebelum rujuk. Dan salah-salah leh. Kalau awak bangabo, kan kopi masalahnya dah. Mengatalah tiba dia awak nanti neo sudah. Sampai ke kadai awak leh. Minta kopi segala awi lape canu kopi lape lo, awak bisa lo pulang ke rumah awak balik. Kopi dah dapat, pulang dah bisa. Kasih lah. Jadi kita lagi-lagi jam pagapon ada. Kung para luboy niyan ko, ito laki-laki ko. Kadang-kadang kan ito laki-laki ko, walang tihangan banakan yung dito ako.
Arijalu ala kawamu nisa, laki-laki ko pemimpin dia perempuan. Walau tiangan jawab akan egoa sudah. Tari Nabi berjalan papung dari baca satu-dua hingga jam 2 malam tapek tiba Nabi awak di Baitul Maqdis. Jam berapa tapek itu dah? Tiba tu jam itu. Tiba Nabi awak di Baitul Maqdis. Masuk Nabi ke dalam, tiba di dalam azan malaikat Jibril, kemudian turun arwah para nabi dan para rasul, kemudian iqamah malaikat Jibril, seluruh arwah para nabi dan rasul tadi bersaf-safan, kemudian bahu tidak satu pun yang berani untuk kamu kok. Akhirnya diambillah tangan Nabi wa malaikat Jibril, nyobawa kamu kok. Artinya apa? Beliaulah Nabi kita Muhammad yang mengimami sholat katikodo. Aku ikut dan dikatakan imam daripada sekalian para nabi dan rasul. Lah selesai Nabi sembahyang ditatihan 3 kali di hadapan beliau oleh malaikat Jibril. Nanti air susu, nanti air putih, nanti air susu, nanti air tua. Diambil di Nabi di tengah-tengah, yaitu air susu. Kata malaikat Jibril, benar pilihan engkau Muhammad, diminum air oleh Nabi. Santano engkau ambil air mata Muhammad, mungkin hamba jiwa engkau memandang agama. Santano engkau ambil air tua Muhammad, mungkin mabuk panjang umat engkau memandang dunia. Sedangkan lain air putih yang biar di Nabi, lain hamba jual itu ke agama, lain hamba jual tiwak ke agama, lain hamba jual tiwak, lain mabuk jual ke memandang dunia. Apalagi air itu yang dia biar di Nabi. Bila selesai Nabi minum, Pak Mo, turunlah janjang 2 anak tanggung. Mandarun dia teh ke bawah. Naik Nabi kata, basi bijak Nabi 2 nak tago dan cik tabuet dari perak dan cik tabuet dari amin. Basi bijak Nabi di janjang perak, basi gantung Nabi di janjang amin. Mandarun janjang kata jamaah ulama, tiba Nabi wak di langit dan pertama bertemu dengan Adam, langit dan kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Tarik kata tiba di langit dan ketiga bertemu beliau dengan Nabi Yusuf, nan keempat Nabi Idris, nan kelima Nabi Harun, nan keenam Nabi Musa. Tiba di langit dan ketujuh bertemu Nabi itu dengan Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ko sedang bersandar-sandar di Baitul Ma'mur. Ribuan malaikat tawaf di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Selesai ribuan malaikat tawaf, datanglah malaikat yang lain tawaf di situ. Kemudian nampak di Nabi Ibrahim ko sedang duduk, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di hadapan Ibrahim nampak di Nabi 2 wajah. Nanti wajah putih berasa hilang kumilang, nanti di wajah abu-abu pakai. Ditanya oleh Nabi Jibril, iko wajah putih jalannya berasa hilang kumilang, ko wajah-wajah siapa? Iko dan abu-abu pakai ko wajah siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, iko adalah wajah-wajah umat engkau nanti. Umat ambo dan bawai Jibril, umat engkau sama-sama di dunia wajahnya putih berasa kau sama-sama di dunia. Perintah Allah nyo laksanakan, larangan Allah nyo tinggalkan. Nanti wajahnya putih berasa hilang bumi. Jibril, wajah dan abu-abu pakai apa wajah siapa Jibril? Engkau wajah-wajah umat engkau Muhammad, umat abu dan bawai Jibril, umat engkau sama-sama di dunia. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah tetap pulau nyowe. Sumbayang rajin, kajumai tak pernah tiga, bakwa tiup malam tawih juang. Tuh dulu tuh apa? Sembahyang rajin, puasa rajin, kadumeng tak pernah tinggal, bakawati malam tak tinggal. Diperintah Allah laksanakan, larangan Allah tak
dak nyo tinggal nanti mungkue babu. Dan kan nanti lagi dia lah babu kue. Ada orang yang sih. Oh, yang tahu orang yang sih kau. Kau nak laki-laki kau bawa kalau nak polisi tak tahu nak bawa kuang. Polisi itu bawa kunjiang tau. Ibu tu laki-laki nak bawa kunjiang berarti laki-laki nak kapal usia tu. Nah, tu wajah babu. Kemudian jamaah nampak dek Nabi wajah babu tadi masuk ke dalam kolam. Nyo mandi keluar di kolam ko tadi putih bersih dak agak amba buat masuk ke kolam cek lain agak mulai memutih masuk ke kolam cek lain keluar di kolam dan kaki gogo pak putih bersih jalannya artinya ko nanti seluruh kita ko akan disampung. Ana mau tala gua itu nan al-kausar dan tarabi daripada Nur Muhammad dan barasa daripada Nur Allah. Itu talaku al-kausar. Di jamaah berapa? Laki di kita duduk kajian ikogo di mana? Di saat memandian simaek dengan kajian ayat 9. Lahiriah kalau tak di 9 kali batin jobana al-kausar. Lahiriah ayat subuh ayat talaku batinyo al-kausar yang tarabi dari Nur Muhammad dan barasa daripada Nur Allah. Laki ayiko basarato kaji dan doanya, basarato doa dan kurangnya. Akulah yang mengembalikan si mayat kehadiran Allah, zat suci, zat yang maha suci. Itu hakikat ayat 9. Di sekolah pakai ayat 9 dua mandi. Sana mandi ya. Sana mandi dua mandi. Siko malin suku. Kami di kampung lah baik. Siko malin. Aku kami kaji ko de malinnya. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Ibrahim berkata kepada Nabi awak, "Akhi Ibrahim Muhammad, kalau labatamu engkau Tuhan engkau beko, babalik engkau balik ke bumi, tolong sampai bana pasana boji engkau beko." Atu Ibrahim suruhlah umat engkau Muhammad baladang salawe-lawe itu dia untuk ladang inyo maisuk di akhirat Muhammad. Aladang itu Ibrahim subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wirid dan diwirid dan guru awak diajak wak bawiri sudah sembahyang assalamualaikum assalamualaikum dibaca istighfar 3 kali Allahumma anta salam sampai akhir subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ditutup dipati dengan la ilaha sapan yang kurang, sapan yang sabah, istiqomahan iko, wiridkan iko, rutinkan iko ladang awak di dunia untuk ladang kita besok di akhirat. Tunggu berapa wirid? Jangan orang membaca lomanta salah, orang membaca lomanta jalannya tampang di bawah. Duduk oleh Allah dulu, beramal wak, iko dan kau jawab waktu. Kemudian awak tingkian awak tambah amalan. Lah bisa istiqomah dia sudah sembahyang, awak tambah 10 kali jamaah lepas pagi dan sore. Itu paling kurang. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal 10 kali. Ini kakeknya dah mengeteh, taluk dewa 1 gancang benar. Kalau dewa 1000 buat tambahan gancang 1000 pagi 1000 petang 1000 pagi 1000 petang dah kalau 100 pagi 100 petang dah kalau kawan juga 10 pagi 10 petang subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah tu Pak Bo buat tambah dengan zikir basamo
Boleh buat dendangan tu. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah jiwa kita akan damai. Hanya mengingat Allah jiwa kita akan tenteram. Perbanyak zikrullah sebagaimana kata Allah, fazkuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah olehmu akan aku, kok lagi ingat, mengingat pula aku akan kamu. Dan bersyukurlah kamu bagi aku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kafir kamu. Ingat Allah dengan doa, Allah pasti ingat dengan mengabulkan doa kita. Ingat Allah dengan amalan-amalan taat, Allah pasti ingat kita dengan limpahan rahmat. Ingat Allah sama hidup, datik sadatik angin kan batiup ombak dan kabasabuah, dimatikan pula kita dalam ingat kepada Allah. Tarikh naik Nabi, tiba Nabi di Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha, tarikatnya tiba di Raf-Raf sampai ke Mustawa Rahman, sampai Muhammad di Hadratul Qudusiyah. Di jamaah kami muda Pak, kita dudukan kaji. Turun anak janjang dari Aceh ke bawah, dua anak janjang. Dan ciek dari Perak dan ciek dari Ameh. Basi pijak Nabi di janjang Perak, basi gantung Nabi di janjang Ameh. Ditampung 7 langit, adu 2 ekor di dalam tasawuf. Indaan dan diawak, pijakan dan diawak, pagantungan dan di Tuhan. Indaan dan diawak, iyuan dan di Tuhan. Adu la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Indak dan hidup, indak dan tahu, indak dan kuasa, indak dan bakanda, indak dan mandana, indak dan manie, indak dan bakato. Pada hakikatnya adalah kita hidup dihidupkan Allah, kita tahu ditahukan Allah, kita kuasa dikuasakan Allah. Kalau dah Allah bagi kita kuasa, takkan mungkin waktu tiba malam kini di siko bangku. Baik duduk kita di dalam hakikat kita. Di jamaah ini yang dimuliakan Allah, dari Sidratil Muntaha yang kata Raf-Raf sampai ke Mustawa Rahman, sampai Muhammad di Hadratul Qudusiyah. Di situ Muhammad bertemu langsung dengan Zat Allah yang azim. Menjadi Zat Allah yang azim, lidah kalau tak bisa berkata, maniti ayi satitik dari tiang alas, jatuh ke lidah Muhammad. Baru di situ Muhammad berkata, kata Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Menjawab Tuhan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kata Muhammad umay aboba, assalamu alayna wa ala. Baru di situ Muhammad bertawajuh kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Iko intisari
daripada Isra dan Mi'raj Nabi jamaah kami dan roban. Artinya apa? Nabi bertemu dengan Allah, menjawab perintah yang agung, perintah salat dan 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul lil mukminin. Para mula salat itu adalah mi'raj kita orang mukmin. Arti mi'raj itu apa? Naiknya pandangan seorang hamba kepada hadirat Allah, hilang pandangan seorang hamba kepada tubuh. Keputusannya apa? Indah awak nan supaya lain itu nan manujo itu nan ditunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu menurut Imam Syafi'i. Sekalian ke boleh ya? Tak boleh coba ke nak apa? Kalau boleh tak apa? Sekalian ke. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekalian ke. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Digagang jalinan 3, disatukan jalinan 2. Mana digagang, mana disatuan. Japui kasuh podong jamaah kenapa? Harilah jam 2 balik lewat sampai akhir kalam banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa kita bersama, insyaallah selesai acara mungkin balik kami aman Pak Bo. Mohon doa salamen dan baik salamen dan juga kalau kita ingin mengikuti kajian lainnya silakan wacalin di YouTube Pak Bo.